Andy, ayo cepat. Hari ini ada ikan merah tumis kesukaanmu. Ayo makan. Ah, aku nggak mau makan. Masih ada urusan. Makan sendiri aja. Tapi hari ini hari jadi. 3 tahun kita pacaran. Oh, iya? Cuma pacaran doang. Hari jadi pernikahan. Aku temani. Enak. TAPI. Kamu janji sama aku sebelumnya. Bisa nggak kamu jangan dramatis banget? Memahami aku sebentar aja mati kali? Terrace, kamu tahu harga anggur ini berapa? Ini buat menjamu klien. Kamu malah buka. Santai. Andy, apa kamu beneran gak ada waktu? Kumabut makan? Malah suruh aku paham kamu? Selama 3 tahun ini, kamu pernah peduli sama aku nggak sih? Dia bilang, asal aku mau, dia bisa tinggalkan segalanya buat nemenin aku. Tinggalkan segalanya. Ternyata urusanmu itu cuma nemenin mantan pacarmu. Ayu Lestari, maksudmu like itu apa? Aku cuma makan sama Siti. Kamu perlu segitunya? Kita butuh lebih banyak kepercayaan dan pengertian. Kamu bikin aku capek. Kamu tahu nggak? Kamu pikir cuma kamu yang capek? Mas Andi, ayo tiup lilin, rayain 10 tahun kita kenal. Oak. Bunga mawar ini, ternyata cuma bonus beli gelang. Sekarang pedagang, pinter banget ya. Hal kecil aja kamu hitung banget? Nggak bisa ngobrol dulu. Besar kepala tahun depan hari jadi. Aku temani. Tahun depan. Sayangnya, kita nggak ada tahun depan lagi. Ibu Ayu, selamat. Anda diterima luar biasa di perusahaan Kencana Jaya. Nanti kami kirim email pemberitahuan penerimaan. Kalau tidak ada masalah, konfirmasi lewat email. Dan segera urus visa ke luar negeri. 7 hari lagi daftar di perusahaan. Oke, aku pasti datang tepat waktu. Terima kasih. Andy, duniamu. Sudah aku coba masuki. Tapi akhirnya sadar. Aku cuma orang lewat. Sudah waktunya bilang selamat tinggal. Aduh, capek banget nih. Ayu, aku belum makan nih. Bikinin aku semangkuk mie. Mie-nya datang nih. Datang. Cium dulu, wangi nggak? Nah, ini dia aromanya. Ayo. Kalau nanti aku jadi ketergantungan sama kamu, gimana dong? Santai aja. Nanti kalau kamu mau makan, aku siap masakin kapan aja. Cepetan makan. Ayo, aku bilang mau makan mie. Jangan lupa tambahin telur ya.
Cara ngomongnya tuh, kayak tamu yang pesan di restoran. Aku sibuk, kamu turun sendiri aja makan di bawah. Apa katamu? Ayu Lestari, aku tahu kamu masih marah soal hari jadi kita. Kamu mau terus-terusan cemberut kayak gini, sampai kapan? Aku pulang dengan perut kosong, bukan buat lihat muka masamu. Aku nggak marah. Siti Rahayu baru putus, dia sendirian di kota ini, kesepian. Baik sebagai teman ataupun mantan, aku harus temani dia. Ya. Kamu memang harus temani dia. Ayu, cukup. Sikapmu bikin aku capek banget. Bisa nggak sih jangan kayak anak kecil, yang cengeng gitu? Aku nggak cengeng. Aku juga nggak butuh penjelasan darimu. NIH, Hadiah Hari Jadi, sekarang puas? Dia bilang kalau aku mau, dia bisa tinggalkan segalanya demi temani aku. Wah, ternyata bunga mawar ini cuma bonus dari beli gelang. Pedagang sekarang tuh, pintar banget ya. Andi Wijaya, kamu malas banget sampai nggak copot labelnya. Apa menurutmu aku nggak pantas dapat barang asli? Terima kasih. Terima kasih. Teres? Cuma segitu? Ya. Kalau hadiah kemana? Aku lupa. Kamu bisa lupa? Gimana kalau aku transfer uang aja? Kamu beli sendiri. Ayu Lestari, aku beneran marah nih. Kamu transfer 1314 juga perkama. Tukar hadiah hari jadi tiap tahun. Bukan janji kita dari dulu? Barang asli Piet Siti Rahayu. Bonus buat aku. Terus minta aku kasih hadiah juga. Kamu memang jago hitung-hitungan. Ayah, tiap tahun aku tepati janji itu. Tapi mungkin sekarang waktunya berubah. Mau kemana? Aku mau jalan-jalan, belanja, beli camilan. Perlu izin? Jalan-jalan, belanja. Itu kan cewek-cewek, aku kan pernah bilang, aku paling gak suka. Kamu jalan-jalan? Iya, karena satu kata nggak suka darimu. Jadi tiap kali teman-temanku ajak, aku nggak pernah ikut. Tapi mulai sekarang, aku mau cari lagi hidupku sendiri. Aku kan pernah bilang, suruh kamu jauhi teman-teman yang tidak baik itu, kan? Susah disembuhkan. Aku yang susah disembuhkan, kamu baru yang susah disembuhkan. Aku hitung sampai 3, kempelai sini. Nah, gitu dong. Hampir lupa ambil tas. Ayu Lestari. Cewek-cewek itu bisa ngerusak kamu. Aku ulangi sekali lagi. Aku paling benci sama wanita matre yang cuma bisa belanja doang. Teman-temanku tahu kamu galak. Jadi soal jalan-jalan atau kumpul-kumpul, mereka nggak pernah ajak aku. Tapi mulai sekarang nggak lagi. Aku mau main sepuasnya. Ayu Lestari, kempelai sini. Kempelai sini. Tiga tahun baru ingat kita. Kami kira kamu punya pacar. Jadi lupa sama kami. Dengar ya. Jangan kayak gitu lagi. Mulai sekarang, aku bakal gangguin kalian tiap hari. Kita jalan-jalan, abis itu minum kayak gini. Nyaman banget kan? Nggak kayak kamu dulu. Sejak punya pacar, kamu hampir jadi bayang-bayang. Andi aja. Ayo kita rayain. Ayo kembali ke geng kita. Berulang. Untuk merayakan kebebasan, kita minum lagi. Oke, ayo. Berulang. Silent. Dia nungguin aku?
Kamu nggak punya harga diri apa? Cewek minum sampai kayak gini, cuma bikin aku. Makin merendakan kamu. Aku paling benci orang mabuk. Berselang. Hubungan aku sama Siti, nggak kayak yang kamu kira. Saat ini kita cuma teman, kita udah beres. Kamu nggak perlu mabuk-mabukan karena dia. Karena dia? Andy, kamu kebangetan deh. Gue minum. Karena gue seneng aja. Aku udah kasih kamu jalan keluar, kamu mau apa lagi? Aku nggak bisa terus-terusan nurutin kamu, aku kan bukan dewa. Bosen banget. Bisanya diam gak sih? Kamu. Tiger. Aku mau tidur. Kembali sini. Buka pintunya. Jangan kurang ajar. Kamu dikasih hati. Malah minta jantungnya? Buka pintunya. Bosen banget. Mesak. Bapak Direktur, ini surat pengunduran diri saya. Kok tiba-tiba banget? Dewan Direksi sangat mengapresiasi kemampuan manajemenmu. Mereka berencana mempromosikanmu setelah tahun baru. Saya sarankan kamu pertimbangkan lagi. Terima kasih, Bapak Direktur. TAPI. Karena alasan pribadi saya khawatir harus mengecewakan kebaikan Bapak. Apa kamu sedang ada masalah? Bisa juga cerita sama saya. Dulu saya bergabung dengan perusahaan ini adalah supaya bisa bekerja bersama Andi Wijaya. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Proposal yang ditugaskan Bapak Direktur itu besok harus dikumpulkan. Cepat bantu aku ngerjain ini. Aku mau keluar dulu. Sudah leret begini. Mau kemana? Kalau kamu nggak mau bantu aku ngerjain, ya bilang aja. Jangan banyak bacot. Bukan itu maksudku. Sangat berterima kasih, Bapak Direktur. Benar-benar hanya karena rencana kerja pribadi saya. Baiklah kalau begitu. Karena sudah begini, saya menghargai pilihanmu. Kamu adalah bibit yang bagus. Semoga masa depanmu cerah. Terima kasih, Bapak Direktur. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ayu Lestari. Kamu gila ya? Sekarang situasi lapangan kerja sedang sulit. Kok kamu bisa seenaknya mengundurkan diri? Aku dapat tawaran kerja dari perusahaan Kencana Jaya. APA? Gak heran kamu berani mengundurkan diri. Perusahaan Kencana Jaya itu, perusahaan top 500 dunia. Loh, Dan lagi, posisi yang mereka tawarkan ke aku juga cukup tinggi. itu kan perusahaan impianmu. Sekarang akhirnya kamu bisa mengejar mimpimu. Tunggu dulu. Enggak. Perusahaan itu kan ada di luar negeri? Kamu mau ke luar negeri? Aku berencana untuk mengembangkan karir di luar negeri. Andi Wijaya, tahu nggak? Dia belum tahu. Kali ini aku ingin membuat keputusan untuk diriku sendiri. Lihat, wajah bodoh ini mirip nggak sama kamu? Andi Wijaya, kamu celaka. Aku salah, aku salah, aku salah. Dulu kupikir, di mana ada kamu, di situ rumah. Ternyata melepaskan hubungan yang salah itu. Seperti mencabut gigi berlubang. Setelah mengalami rasa sakit yang hampa, baru bisa mengerti. Sekarang, aku adalah rumahku sendiri. Terbang kemanapun, di situ adalah rumah. Tidak ada hubungan lagi dengannya. Semuanya adalah takdir terbaik dari Yang Maha Kuasa. Ayo, kita cari tempat buat merayakannya. Kalau gitu, aku mau makan steak yang termahal. Oke, ayo.
Ini kue krim yang kubuat khusus. Untukmu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Selamat ulang tahun. Kalau sekarang ku beritahu hadiahnya, masih bisa disebut kejutan enggak? Kamu tunggu saja di rumah, nanti ada kejutanku. Andy, senyuman Sira dan perhatian seperti ini. Tak pernah kau berikan padaku. Sudah cukup. Aku segera ke sana. Syukurlah tidak apa-apa. Aduh, aku kaget setengah mati. Kotak ini taruh di sini, ganggu banget. Aku. Kurasa bukan kotaknya yang mengganggu, tapi aku ya. Setiap kali kita bertengkar dingin, pasti karena Siti. Aku selalu sangat tegang dan waspada, berusaha membujukmu. Tapi sekarang, aku lelah, bahkan bertengkar pun terasa sia-sia. Andy, semoga kau bahagia. Tapi kebahagiaanku bukan lagi kamu. Aku sangat bersyukur, meski banyak lika-liku, kamu selalu ada di sisiku. Semuanya adalah takdir terbaik. Udah, jangan kirim lagi. Kalau sampai dilihat si cemburu kecil itu, bisa-bisa dia marah besar. Si cemburu kecil. Wah, ngekekekku. Si cemburu kecil. Oh, jadi begini ya. Gambaran diriku di mata teman-temanmu, sampai nama pun gak layak disebut. Mas Andi, aku sudah kenyang. Aku ke toilet dulu. Oh, Andy, kamu bisa nggak lain kali? Jangan terlalu dekat sama Siti. aku. Aduh, Aigreku. Kamu ini terlalu picik. Siapa sih yang gak punya teman lawan jenis? Kok ngatur-ngatur banget sih? Doni, maksudku bukan begitu. Cuma, Siti sama Andi kan, dulu pernah pacaran. Mantan pacar kenapa? Siapa bilang putus? Gak bisa jadi teman baik? Lagi pula. Kalau dia gak jadi mantan, mana mungkin kamu jadi pacarnya sekarang? Kamu curiga begitu. Jelas-jelas gak percaya sama Andi. Dia ada benarnya. Andi, kamu tahu kan aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma... Bukan begitu maksudnya? Terus maksudmu apa? Waktu Siti sama Andi, jalan bareng. Mana ada hari yang gak ceria? Malah sejak sama kamu. Ini gak boleh. Itu nggak boleh. Tiap hari kayak orang yang sangat pencemburu. Danger ya. Kalau bukan karena kamu, teman gue ini hidupnya bebas dan santai. Doni, kok kamu bisa bilang begitu ke aku? Duduk. Ayo. Doni bilang begitu, juga untuk kebaikan kita. Kamu ini perempuan, masa nggak bisa belajar lebih lapang dada? Aku. Gampang banget cemburu. Dulu waktu aku sama Siti, dia nggak pernah kayak kamu, memalukan aku. Ayu, aku kebanyakan minum. Cepat jemput aku. Ayu, kamu di mana? Ayo, aku kasih waktu 10 menit. Aku mau kamu sekarang juga. Langsung muncul di depanku. Ayu, kamu malah tidur? Kok enak aja tidur? Ada APA? Pacarmu sendirian di luar tengah malam begini, kamu nggak peduli sama sekali? Lihat tuh cewek-cewek lain, mana ada yang nggak siap datang kapan saja? Lihat kamu, nanya aja nggak? Maluin aku banget ini. Kamu ini maksudnya apa sih? Aku cuma ngantuk banget hari ini, jadi gak sengaja ketiduran. Memangnya Ada maksud APA? Kamu nggak ngerti ya apa yang bikin aku kesal? Dulu kan kamu bilang, kamu bukan alat buat puasin rasa kontrolku. Minta aku kasih kamu kebebasan penuh. Sekarang aku kasih kamu kebebasan, kenapa kamu malah nggak puas? Dulu itu kamu cek-cek terus. Itu tandanya kamu nggak percaya sama aku. Aku. Sekarang malah kamu. Telepon aja nggak pernah. Segitu percayanya kamu sama aku? Kamu kan teman baik sama Siti. Apa yang perlu aku khawatirin?
Postingan di media sosial itu cuma buat kenang-kenangan, nggak ada maksud lain. Jangan mikir yang macam-macam. Aku nggak mikir macam-macam. Jangan-jangan kamu merasa aku nggak boleh datang ke ulang tahun Siti? Aku kenal dia udah lebih dari 10 tahun. Terus dulu juga, cuma sebentar aja kami pacaran. Sebagai teman baik ulang tahun. Secara logika maupun perasaan, aku harus datang, iya kan? Iya, kamu harus datang. Lihat, udah malam begini. Kamu belum istirahat? Apa kamu akhir-akhir ini terlalu capek? Aku nggak. Cepat istirahat deh. Ayu Lestari. Biasanya kalau kita lagi diam-diaman, kan selalu kamu yang duluan cari aku. Sekarang aku susah-susah, nyari kamu sekali, kamu malah dingin gini. Jangan-jangan kamu pikir, aku lagi menjilat kamu, jadi sengaja cemberut gini ya? Jadi malam ini kamu tidur di kamar utama atau kamar tamu? Kamu dengerin gak sih omongan aku? Kamu tidur di sini ya? Oke, aku yang pergi. Ayu Lestari. Kamu pikir kamu siapa? Halo, Bapak Guru Adi. Ayu, katanya kamu mau keluar negeri. Hal sebesar ini, kok nggak kasih tahu guru? Wah, Bapak Guru sudah tahu juga? Gini aja, besok malam kita kumpul-kumpul kelas. Anggap aja sebagai perpisahan buat kamu. Wah, jangan sampai merepotkan teman-teman. Aku jadi malu. Nggak repot kok. Udah ditentuin aja. Begitu kamu keluar negeri. Kalau pulang lagi nggak tahu, kapan bisa ketemu lagi. Besok malam jam 9, ketemuan di restoran Bulan Biru. Oke, ketemu besok malam ya. Bapak Guru Adi. Oh, Ayu datang. Cepat duduk, kami sudah menunggumu. Malam ini kita minum sampai mabuk. Iya, kita manfaatkan acara yang diadakan Bapak Guru. Manfaatkan kesempatan ini, harus minum sebanyak-banyaknya. Tak disangka, bahkan di reuni kelas ini, Andi membawa dia juga. Maaf ya, ini kan reuni kalian, tapi aku ikut nimbrung. Mas Andi yang bilang aku lagi bosan, jadi dia maksa ajak aku ke sini. Mbak Ayu, kamu pasti nggak keberatan kan? Mbak Ayu, lagi mengupas udang untuk siapa? Lambung Andi nggak kuat. Biar dia makan dulu sedikit. Mas Andi, Mbak Ayu baik banget sama kamu. Aku masih ingat, dulu kan kamu yang selalu mengupas udang untukku. Tak disangka sekarang ada juga yang mengupas udang untukmu. Reuni kelas cuma nambah 1 orang, kamu nggak keberatan kan? Bapak Guru saja tidak keberatan, apalagi aku. Tentu saja Bapak Guru tidak keberatan. Lagi pula reuni kali ini, kan khusus untuk mengantarmu pergi. Mengantar pergi? Bapak Guru saja tidak keberatan. Tentu aku juga tidak akan keberatan. Bapak Guru tentu tidak keberatan, soalnya reuni kali ini. Hei, untuk Bapak Guru. Aku bersulang untukmu. Baik. Terima kasih atas bimbinganmu selama bertahun-tahun ini padaku. Kalau dulu tidak ada bimbinganmu, tidak akan ada aku yang seperti sekarang ini. Aku habiskan, teman-teman. Aku membawa dia ke sini untuk makan. Jangan berpikir macam-macam. Kalau kamu keberatan, lain kali aku tidak akan bawa dia lagi. Nanti kita pulang bersama ya? Lebih baik kamu antar Siti pulang. Baiklah, Ayu Lestari, berani sekali makin menjadi-jadi. Awas, ku buat kamu kesal. Ayo Siti, udang ini enak banget. Coba. Ayu. Dulu, kamu adalah murid yang paling aku banggakan. Impianmu adalah bekerja di perusahaan Fortune 500 dunia. Tapi akhirnya, kamu malah bertahan di perusahaan kecil dalam negeri. Ini adalah hal yang sama sekali tidak guru duga.
Dulu masih terlalu muda dan tidak mengerti. Tapi sekarang tahu juga belum terlambat. Betul, betul, betul. Bukankah sebentar lagi kamu akan keluar negeri? Guru berharap kamu terus berusaha membanggakan negara. Selanjutnya, guru berdoa semoga perjalananmu lancar. Semoga masa depanmu cerah. Bapak Guru, apa maksudmu tadi? APA. Apa maksudnya keluar negeri? Kamu tidak tahu? Ayo, dia sebentar lagi akan keluar negeri. Mungkin hari ini adalah makan terakhir. Dia bersama kita, nanti akan sulit bertemu dengannya lagi. Masalah sebesar ini, kok aku tidak tahu? Ayo, ikut aku keluar sebentar. Ayu Lestari. Apa maksudmu sebenarnya? Masalah besar, seperti keluar negeri. Kenapa sembunyikan diriku? Saat aku memutuskan untuk pergi, bukankah kamu sedang bersama Siti? Aku takut kamu bilang aku mengganggumu lagi. Ayu, bagaimanapun juga, aku tetap pacarmu. Masalah sebesar ini, harusnya kamu diskusikan denganku. Sudahlah. Dulu, apapun yang terjadi, aku selalu ceritakan semuanya padamu. Tapi apa yang kamu katakan? Kamu bilang, kamu tidak ingin tahu urusanku. Suruh aku jangan kirim omong kosong, yang memenuhi memori HPMU. Sekarang, keinginanmu terkabul. Aku tidak lagi kirim omong kosong, yang memenuhi memori HPMU. Kenapa kamu masih tidak puas? Andi Wijaya. Sebenarnya kamu mau aku, bagaimana baru puas? Kali ini berbeda. Masalah besar, seperti keluar negeri. Aku sebagai pacarmu, kamu harus dapat persetujuanku. Sudahlah. Tapi setidaknya aku harus tahu. Berapa lama kamu pergi kali ini? Sekitar setahun. Lama sekali. Sebenarnya, aku juga tidak pernah membayangkan situasi apa yang akan kuhadapi di luar negeri. Tapi yang pasti, adalah tekadku untuk meninggalkan Andi Wijaya. Ayo. Mari kita bicara baik-baik lagi. Nona Ayu, kudengar kamu akan keluar negeri. Tenang saja. Setelah kamu pergi nanti, aku pasti akan dengan baik menggantikanmu, merawat Mas Andi. Mas Andi, kalau begitu setelah dia pergi, kamu bisa pindah dan tinggal di rumahku. Siti, kamu kebanyakan minum. Aku tidak mabuk. Setelah kamu pindah ke rumahku, kamu bisa memasak untuk Siti setiap hari. Bukankah kamu paling suka memasak untuk Siti? Siti, kamu benar-benar mabuk. Andi Wijaya, aku bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu tidak pernah sekalapan memasak untukku, pacarmu ini. Ternyata, di hatimu, aku benar-benar jauh tidak sepenting cinta pertamamu yang katanya itu. Ayo. Dia kuma kebanyakan minum. Kami berdua biasanya nggak pernah kontak fisik kayak gini. Jangan salah paham. Oak, aku percaya sama kamu. Mas Andi. Aduh, kepala aku sakit banget. Antar aku pulangnya. Ayo. Dia mabuk. Aku nggak tenang kalau dia pulang sendirian. Aku harus anterin dia pulang. Gimana kalau kamu? Oak. Ya sudah, anterin dia pulang aja. Kamu kan bilang sendiri, paling nggak suka cewek minum-minum. Tapi Siti jadi penjakwelian. Siti, tahan bentar lagi ya. Kita bentar lagi sampai. Andy, nanti kita makan apa ya pa pulang? Aku sudah antar Siti pulang ke rumah, tapi dia butuh ditemani. Malam ini, aku mungkin gak bisa pulang.
Hello? Siti terus-terusan muntah. Aku nggak bisa ninggalin dia. Ditambah lagi sekarang sudah larut malam. Aku benar-benar nggak bisa pulang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oak. Kamu temani dia saja. Kamu ngertiin aku dong. Bukan aku nggak mau pulang. Tapi kondisinya sekarang memang nggak memungkinkan. Ya sudah. Tunggu bentar. Kayaknya Siti mau muntah lagi. Mas Andi, aku nggak enak badan. Nggak apa-apa. Sudah baik kan? Mas Andi, jangan tinggalin aku ya. Kalau sendirian, aku takut. Baik, Siti. Aku nggak pergi, tenang saja. Ayu Lestari, kamu nggak punya harga diri ya? Kamu perempuan minum sampai kayak gini, cuma bikin aku makin meremehkan kamu. Aku paling benci lihat perempuan mabuk. Enak nggak? Lumayan lah. Aku coba dong. Katanya kamu paling nggak suka makan salad? Kamu nggak tahu, ngurusin orang mabuk itu ribet banget. Begitu Siti sadar, aku langsung balik ke sini. Wah, pasti capek banget ya. Jangan-jangan si pencemburu ini lagi ngamuk ya? Kalau kamu yang mabuk, Aku pasti lebih perhatian lagi jagain kamu. Kayak jagain mantan pacar gitu? oh iya, Doni sama pacarnya hari ini tunangan. Acara tunangannya ngundang aku juga. Gimana kalau kita pergi bareng? Dulu kan kamu bilang, paling gak suka aku datang ke acara kayak gini. Bukannya kamu yang paling pengen pergi? Shakespeare bilang, rasa curiga itu pengkhianat. Selalu membuat kita kalah dari kemenangan yang seharusnya bisa kita raih. Tapi kamu bahkan gak kasih aku kesempatan untuk menang. Sudahlah, aku gak usah ikut, biar gak ganggu teman-teman kamu. Kamu kan pacar aku. Mereka nggak berani nggak nerima kamu. Bisa nggak kamu lebih percaya diri? Percaya diri? Kamu ingat nggak, gimana teman-teman kamu itu mengejek aku? Andy, aku nggak mau lagi jadi badut yang terus-terusan jadi figuran buat kamu. Yuk minum. Ai Greco. Hari ini hoki banget ya. Ayo sini. Minum. Minum sambil gandengan. Ai Greco. Ça tue la J. Kalau tanganmu nggak mau lagi, potong aja sendiri. Kamu siapa? Gila ya? Lily. Piuken. Ai Greco. Ayo. Buat apa sih? Kan kita cuma mau santai-santai aja. Segitunya amat? Udah mulai lagi. Jangan marah ya bro. Tapi, dulu pas lo ajak Siti keluar. Dia kan santai banget. Dia kok kayak si cemburu kecil yang jalan-jalan gitu sih? Bukan gitu, Doni. Cewek itu kelihatannya nggak baik. Lagipula, udah jam 2 pagi nih. Besok kan kita harus kerja lagi. Udah deh. Udah, jangan pakai alasan kerja. Siti tuh, nggak pernah pelit kayak gini. Aku beneran nggak ngerti. Lo suka dia apanya sih? Siti yang cantik dan baik itu. Nggak dipilih. Malah milih dia, yang cemburu terus kayak si cemburu kecil. Beneran deh.
Andy, lo cuma bisa nonton aja ya? Gimana? Mau Andi yang belain lo? Pacarnya sendiri maluin banget. Nanti siapa yang mau main sama dia lagi? Oak, kalian lanjutin aja. SI, cemburu, Castle, ini nggak akan gangguin kalian lagi. Ayo. Sebagai pacarku, teman-temanku aja nggak bisa lo atur, masih berani cemberut? Andy, aku nggak percaya lo nggak tahu. Sikap teman-temanmu ke aku tergantung sama sikap lo ke aku. Aku sudah kenyang. Ayo. Kamu bereskan dulu. Ayo kita pergi bersama. Maaf, aku ada urusan hari ini. Lebih baik kamu cari orang lain untuk temanin kamu. Bukan, Ayu Lestari. Aku susah-susah mau ngajak kamu ikut ke acara kayak gini. Kamu nolak senaknya aja. Aneh ya. Dulu kan kamu selalu ingin dekat-dekat sama aku. Sekarang kamu bersikap apa ini? APA. Hanya karena aku jagain Siti kemarin? Aku beneran ada urusan hari ini. Kamu ada urusan? Urusan apa lagi sih? Urusan kamu, kan cuma ngikutin aku doang? Aku sama Siti beneran. Kuma temenin biasa. Bisa nggak sih kamu? Aku beneran ada urusan. Aku mau urus dokumen buat ke luar negeri. Kamu beneran mau ke luar negeri? Ayah, jadi aku nggak bisa luangin waktu. Lebih baik kamu ajak orang lain aja. Kalau gitu, aku temenin kamu aja. Nggak usah. Teman kamu kan yang nikah. Wajar kalau kamu yang hadir. Lagi pula aku udah terbiasa sendirian. Itu kan kamu sendiri yang nggak mau ikut. Sudahlah. Aku ajak Siti aja. Boleh? Silakan. Bukan, Ayu Lestari. Dulu kan kamu Paling perhatian sama hubungan aku sama Siti? Itu dulu. Sekarang aku cuma mau fokus sama urusanku sendiri. Aku nggak percaya, kamu nggak cemburu sama sekali. Andi Wijaya, kalau terlalu sering cemburu, lama-lama nggak kerasa lagi asamnya. Aku nggak percaya kamu nggak cemburu sama sekali. Masa sih aku cemburu? Kamu sama Siti kan cuma teman. Lagi pula dia akrab banget sama teman-teman kamu. Wajar kalau dia ikut. Gimana kalau aku temani kamu urus administrasi dulu, baru kita makan? Boleh juga. Aku masih agak pusing sih, nggak bisa nyetir. Oke, aku yang nyetir. Ganti parfumnya? Oh, waktu itu Siti bilang, dia nggak suka aroma parfum yang lama. Jadi dia gantiin yang baru. Andy, pernah nggak kamu mikir, kalau parfum yang dulu itu, aku antre 6 jam, baru bisa dapetin. Cuma karena omongan Siti yang nggak penting, langsung kamu buang? Ternyata ketulusanku, nggak pernah kamu hargai. Kayaknya udah lama yang nggak naik mobil kamu. Rasanya jadi agak asing. Ayah, nggak tahu juga dari kapan mulainya. Kamu udah nggak pernah naik mobilku. Halo, Andy, kapan kamu sampai? Kamu udah gede gini, sekali-sekali kehujanan nggak apa-apa. Halo? Angkat aja. Mas Andi, aku udah siap di sini. Cepat jemput aku ya. Siti, aku lagi sibuk nih. Gimana kalau kamu naik taksi aja? Andy, ternyata kamu juga bisa nolak Siti ya. Hari ini benar-benar hal yang paling aneh dan tak terduga. Sungguh aneh. Mas Andi, kamu kan tahu, tempatku jauh di sini. Nggak ada taksi. Jemput aku dong. Aku tahu kamu sayang sama aku. Nggak tega lihat aku kehujanan.
Kok baru pulang? Hari kamu jemput Sedia? Oh itu, kita kan tinggal di pusat kota, mudah cari taksi. Siti itu tempat tinggalnya terlalu pelosok, kalau aku nggak jemput dia, dia pasti gampang masuk angin, kamu ngertiin dong. Aku ngertiin? Aku aja udah kehujanan kayak gini. Kamu malah minta aku ngertiin? Mending kamu jemput dia aja. Tinggalin aku di depan sini. Terus kamu gimana? Udahlah, aku anterin kamu dulu. Nggak usah, tinggalin aja aku di depan. Aku naik taksi sendiri. Di sini juga gampang. ITU. Aku akan pulang lebih cepat hari ini. Terserah. Besok, aku akan ke luar negeri. Sudah jam 12, Andi kok belum pulang? Andi, cepat dong, orang yang cocok ada di dekatmu. Ayo kawin. Wah. Ayo, 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 ayo. Terima kasih. Ay Greco. Andi, kamu harus cepat-cepat. Orang yang paling cocok ada di dekatmu. Nanti kalau harus minum anggur pernikahan kalian. Siti sudah menunggu berapa? Mas Andi. Ayo kawin. Ayo kawin. Sudah, jangan main-main. Hari ini yang jadi bintang adalah Doni. Aduh. Wah. Andi Wijaya, ini yang kamu bilang pulang cepat? Kemarin malam mereka terlalu senang. Terus nggak mau lepasin aku. Aku tidur di Hotel Semalam. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Dulu kamu juga nggak pernah jelasin ke aku. Apa kamu lihat video itu? Itu jelas mereka cuma bercanda, cuma iseng. Bisa nggak kamu, jangan selalu karena hal kecil begini. Marah-marah sama aku? Aku lihat. Aku nggak marah-marah. Kemarin urusan ke luar negerimu sudah selesai? Sudah selesai semua. Terus kamu rencananya kapan ke luar negeri? Dalam beberapa hari ini. Tiket pesawat sudah dibeli. Bukan. Kamu beneran mau ke luar negeri? Kalau biasanya kamu cuma marah-marah sih nggak apa-apa. Tapi kok sekarang kamu benar-benar ninggalin gue buat ke luar negeri? Gue nggak percaya. Paspor gue aja udah siap. Menurut kamu, kayaknya gue lagi bercanda gitu? Ayo kita ngobrol baik-baik. Gue nggak bisa nerima cara kita berhubungan sekarang. Memangnya kenapa? Cara kita berhubungan sekarang, bukannya itu yang paling kamu suka? Saka. Gue nggak suka. Dulu kamu nggak kayak gini. Sekarang apapun yang gue omongin, kamu cuma diam kayak patung. Gone kamu. Yang selalu nyuruh gue buat lebih mengerti. Sekarang gue udah ngerti. Kok kamu malah nggak suka lagi? Apa karena Siti? Makanya kamu jadi dingin kayak gini? Kalau beneran karena hubungan gue sama Siti, gue bisa putusin semua kontak sama dia sekarang juga, demi kamu. Tolong jangan kayak gini lagi. Jangan cuekin gue, oke? Kamu kebanyakan mikir. Gue beneran gak keberatan.
Kamu mau berteman sama siapa? Itu hak kamu. Gue nggak berhak ikut campur. Gue udah ngasih konsesi yang besar banget. Kamu mau gue gimana lagi? Kalau kamu nggak percaya, gue bisa telepon Siti sekarang juga. Mas Andi, rindu ya sama aku? Udah, City, sekarang ini. jangan bercanda kayak gitu. Mas Andi, kenapa kamu marahin aku? Kan kita biasa ngomong kayak gini. Siti. Mulai sekarang kita jangan kontakan lagi. APA? Soalnya, gue udah punya pacar. Jadi, mulai sekarang kita jangan kontakan lagi. Jangan ngobrol lagi. Ayo kita blokir satu sama lain. Mas Andi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku tidak salah dengar? Sudah kubilang, mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Oh, aku tahu. APA dia yang pencemburu itu lagi marah? Aduh, dia memang keterlaluan. Dia jelas-jelas tidak punya teman. Tapi hasilnya, dia malah mengendalikanmu. Aku bilang ya, wanita seperti ini, jangan pernah dimanjakan. Andi Wijaya. Sebenarnya seberapa banyak kamu membicarakan keburukanku di depannya? Cukup, Siti. Aku sudah sangat kesal. Jangan kamu melebih-lebihkan lagi. Kalau tidak mau diblokir, jangan cari aku lagi. Mas Andi, aktingmu bagus sekali. Aduh, aku tahu, aku mengerti. Dia hanya bertingkah seperti anak kecil. Jangan dipikirkan. Andi, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Ayo, mulai sekarang kita hidup dengan baik ya? Aku bersumpah. Aku akan menunggumu pulang dengan baik di rumah. Dari mana asalnya omonganmu itu? Kamu, Andi Wijaya, kapan pernah menungguku? Tidakkah kamu merasa semua yang kamu katakan sudah terlalu terlambat? Aku ikut kamu ke luar negeri, bagaimana? Apa katamu? Karena kamu tidak mau tinggal untukku. Mau tidak mau aku yang harus berkorban. Kamu tahu, semua keluarga dan teman-temanku ada di dalam negeri. Karirku juga baru mulai menanjak. Jadi, kamu tahu betapa besar tekadku untuk mengucapkan kalimat ini. Jadi, bawa aku pergi bersamamu ya? Andy, semuanya sudah terlambat. Heideku, sudah padam sejak malam hujan itu. Maaf, Andi. Aku tidak bisa membawamu pergi. Aku sudah melepaskan segalanya untukmu. Kenapa kamu masih mau meninggalkanku? Melepaskan segalanya untukku? Lalu, apa arti 3 tahun pengorbananku ini? Andy. Kira. Putus saja. Kamu bilang apa? Aku bilang, ayo kita putus. Aku nggak mau. Aku nggak mau putus sama kamu. Kamu bilang, aku salah di mana? Aku akan berubah, boleh kan? Aku berubah, aku mohon. Kita mulai lagi dari awal ya? Kita mulai lagi dari awal. Sudah terlambat. Bukan, kamu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kuma. Ada masalah di antara kita. Aku berubah, aku berubah. Andy, kita memang berasal dari 2 dunia yang berbeda. Sekarang aku sudah lelah. Aku ingin kembali ke dunianya sendiri. Aku nggak setuju. Selama aku yang nggak bilang putus, kamu nggak bisa putus sama aku selamanya. Kamu selamanya milikku. Segalanya tentang kamu adalah milikku. Putus. Bukannya itu yang paling kamu harapkan? Dalam hubungan ini. Kamu nggak pernah mau berbagi kehidupanmu denganku. Juga nggak mau aku ikut campur. Sekarang, mulai hari ini, nggak ada lagi yang ikut campur urusanmu. Kamu bebas. Jangan. Ayo, bukannya kita sudah janji akan rayakan hari jadi bersama? Kamu kan paling pengin aku temani rayakan hari jadi. Kita juga bisa foto-foto dan upload ke media sosial. Ya kan? Kita nggak akan ada hari jadi lagi. Jangan putus, aku nggak mau ninggalin kamu. Aku benar-benar nggak mau putus, aku mohon. Andy. Sadarlah, kita sudah selesai. Aku nggak percaya.
Kamu kan jelas-jelas sangat peduli padaku. Kamu kan jelas-jelas sangat mencintaiku, ya kan? Aku tahu. Apa karena aku terlalu lama nggak nemenin kamu, jadi kamu marah? Iya, kamu cuma lagi marah. Nggak apa-apa. Cekcok suami istri itu biasa, nanti juga baikan. Kita pasti akan rukun lagi. Sadarlah, Andy, kali ini omonganmu nggak berlaku lagi. Aku nggak akan dengerin kamu lagi. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpamu. Aku mohon. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpamu. Halo. Mas Andi, ini aku. Jangan-jangan kamu beneran hapus nomorku? City. Emang perlu aktingnya sebegitunya? Udah cukup deh. Lagi pula nomor HP-ku, bukannya udah lama kamu hafal? Kali ini aku nggak acting. Kali ini aku serius. Mas Andi, lagi sibuk apa sih? Aku udah kirim banyak chat WhatsApp, kamu nggak balas sama sekali. Andy, lambungmu kan nggak bagus. Minum lebih banyak sup buat lambung. Masakanmu emang juara banget. Habis makan jangan lupa minum obatnya. Lihat tuh, kalau kamu nggak ingetin, aku bakal lupa. Kamu baik banget sama aku nanti kalau jadi ketergantungan sama kamu gimana dong? GOL. Wah. Bagus, 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 wah bagus banget. Lihat aja kamu senangnya. Aku senang soalnya ada kamu yang nemenin. Andi Wijaya. Kali ini, benar-benar selamat tinggal. Kamu udah nggak mau angkat teleponku. Kok kamu tega banget sih? Sayal. Kamu di mana? Kamu pergi kemana? Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Kenapa tidak membalas pesanku? Mari kita bicara baik-baik. Tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu. Andy, maaf, aku tidak punya keberanian untuk bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Semoga setelah putus, kita semua bisa menemukan diri yang lebih baik. Ayu Lestari. Tunggu aku. Ayu Lestari, kenapa kau bisa seperti ini? Kita belum selesai bicara. Aku belum setuju untuk putus. Sopir jalan. Jangan jalan. Ayu Lestari, Kau bohong padaku. kau bilang kau akan mencintaiku selamanya. Kenapa kau bisa begitu mudah menyerah begitu saja pada hubungan kita? Aku yang bohong padamu? Andi Wijaya. Aku sudah percaya padamu berkali-kali. Tapi yang kudapat balasannya adalah kebohonganmu yang berulang-ulang. Aku bohong padamu? Bagaimana bisa kau mengucapkan kalimat itu? Sudah kubilang, itu cuma kumpul-kumpul biasa dengan teman. Siti Rahayu tidak datang. Aku sudah lihat foto kamu dan Siti Rahayu. Kenapa kau selalu memperlakukan aku seperti orang bodoh? Bohong padamu, aku bohong karena takut kau marah. Takut kau berpikir macam-macam. Sampai segitunya marah padaku? Ayu, aku tidak bersama Siti Rahayu. Aku sekarang ada di mal. Kenapa kau bohong lagi padaku? Hari ini, dia mau bantu kliennya pilih dasi. Aku datang bantu dia pilih-pilih. Lalu kenapa kau bohong padaku? Bilang kau bersama Doni Setiawan? Awalnya memang aku janjian dengan Doni Setiawan.
Sudah cukup belum? Mas Andi mau bersama siapa? Janjian dengan siapa? Itu haknya. Apa hubungannya denganmu? Sudah kubilang kemarin aku benar-benar dinas luar kota. Aku tidak bersama Siti Rahayu. Andi Wijaya, kau benar-benar baru akan sadar setelah terjadi hal buruk. Ini tiket pesawatmu dan Siti Rahayu. Masih mau cari alasan apa lagi? Itu cuma kebetulan. Kemarin Siti Rahayu kebetulan juga dinas luar kota dan ketemu. Ayu Lestari, bisa tidak kau jangan selalu curigaan? Bagaimanapun juga, bukankah sekarang aku masih menemanimu? Andi Wijaya, sekarang kau sudah terlalu sering berbohong. Sampai malas buat konsepnya ya? Kau tahu tidak? Setiap kali dibohongi olehmu, hatiku sangat sakit. Kebohonganmu yang konyol itu. Aku tidak membongkarnya bukan berarti aku percaya. Tapi aku meyakinkan diriku sendiri. Untuk percaya padamu lagi dan lagi. Memberimu kesempatan. Sampai sekarang, hatiku sudah mati. Ayo, aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan sekali lagi ya? Jala. Ayo. Ayo. Kalau kau pergi, jangan menyesal nanti. Ayo. Mas Andi. Siti, kamu datang? Aku telepon kamu nggak diangkat. Kirim pesan juga nggak dibalas. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Makanya aku datang. Oh. Tadi aku nganterin Ayu, nggak lihat telepon. Dia pergi. Mungkin lagi cari perhatian. Cari sensasi. TAPI, dia bawa semua barang-barangnya. Sepertinya dia beneran marah. Terus kenapa? Dulu kamu kan juga bawa barang-barang. Datang cari aku ke rumahku? Andy, ayo cepat. Hari ini ada ikan merah kesukaanmu. Ayo makan. Aku nggak makan, aku masih ada urusan. Kamu makan sendiri aja. Tapi hari ini kan hari jadi. 3 tahun pacaran kita. Oh, iya ya? Pacaran doang. Hari pernikahan nanti aku temani. Oak. Enak. Tapi kamu kan janji sama aku dulu. Bisa nggak sih jangan lebay gitu? Mengertiin aku sedikit aja mati kali ya? Sebentar lagi sampai, sabar. Ternyata dulu aku juga pernah mengabaikan perasaannya seperti ini. Ini kan cuma bonus waktu kamu belikan aku gelang itu. Hadiah tambahan. Kapan kamu mengambil sampah ini pulang? Sampah. Nih, hadiah hari jadi puas? Terima kasih. Terima kasih. Teres, cuma segitu? Ayah. Hadiah mana? Aduh, aku lupa. Kamu sampai lupa. Gimana kalau aku transfer uang aja? Kamu beli sendiri. Ternyata, hadiah hari jadi yang kuberikan untuk Ayu, cuma dianggap sampah sama orang lain. Mas Andi, waktu itu kan kamu janji, akan ajak aku beli tas model terbaru. Kapan kita pergi? Lain kali saja. Akhir-akhir ini agak sibuk. Nih, susah-susah Ayu sudah pergi. Akhirnya kita bisa jalan-jalan dengan tenang. Bukannya kamu bilang, kamu paling suka nemenin aku jalan-jalan? Apa aku pernah bilang begitu? Mau kemana? Aku mau jalan-jalan, belanja, beli baju. Bukannya aku pernah bilang, aku paling gak suka kamu jalan-jalan? Ayah, karena kamu bilang gak suka. Jadi setiap kali teman-temanku mengajakku keluar, aku selalu nolak. Tapi mulai sekarang, aku akan mengambil kembali hidupku sendiri. Ternyata ketidaksukaanku hanya ditujukan pada Ayu saja. Kapan aku bisa berubah seperti ini terhadap Ayu? Mas Andi, aku lapar. Mas Andi, aku lapar. Cepat masakin aku. Lapar ya pesan makanan online saja. Aku masuk kamar dulu. Andi hari ini kenapa sih? Biasanya apapun yang kuminta pasti dituruti. Jangan-jangan dia masih memikirkan Ayu?
Andy, Eyo, hari ini ada ikan bakar bumbu manis kesukaanmu. Ayo makan. Mienya sudah siap. Ayo, ayo. Cium dulu. Wanjikan? Nah, ini dia rasanya. Kamu yang paling jerdy aku. Gimana nih kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Tenang aja, nanti kalau kamu mau makan, aku siap masakin kapanpun. Cepetan makan. Ternyata, aku menganggap ketulusan Ayu padaku sebagai hal yang biasa saja. Aku salah. Aku benar-benar salah. Lihat lampu kantormu masih nyala. Jadi mampir lihat. Terima kasih, Bapak Direktur Rizky. Besok malam ada waktu? Maaf. Halo, Ibu Ayu, kenapa hari ini tidak datang ke rumah sakit, mengambil obat lambung untuk Bapak Andi? aku lupa. Obatnya tidak boleh berhenti. Aku hampir pulang kerja. Cepat ke sini ambil. Biasanya kan kamu yang paling perhatian dengan penyakit lambung Bapak Andi. Maaf ya, sekarang aku sedang di luar negeri. Mulai sekarang, suruh saja Andi Wijaya sendiri yang ambil ke rumah sakit. Oh, begitu. Kalau begitu aku hubungi dia saja. Baik. Andi Wijaya, pacarmu? Mantan Pakar. Mas Andi. Kamu kok datang? Aku, sendirian malam-malam agak takut. Hari ini, aku nginep di rumahmu, boleh? Terserah. Mas Andi. Kamu suka aku nggak? Kok tiba-tiba nanya begitu? Sidi, kamu ngapain? Kenapa? Kamu nggak mau? Atau jangan-jangan di rumah ini, penuh dengan kenangan kamu dan Ayu Lestari? Aku kan suka sama Siti. Kenapa aku nggak ada dorongan buat peluk dia? Malah yang ada di pikiran cuma Ayu Lestari. Istriku cantik banget. Ayah. Sidi, kamu lebih baik pulang dan istirahat dulu. Mas Andi, kamu kenapa sih? Halo. Bapak Andi, obat lambungmu untuk minggu depan sudah saya resepkan. Kapan kamu mau ambil? Bukannya biasanya, diantar sampai rumah, enter APA? Selama ini yang ambilkan Ayu Lestari. Ayu Lestari bilang, mulai sekarang obatmu, ambil sendiri. Ayu Lestari lagi, perempuan itu. Ayu Lestari. Jangan pernah bermimpi seumur hidupmu untuk merebut milikku. Andy, lambungmu kan gak sehat. Minumlah lebih banyak sup penyehat lambung. Masakanmu benar-benar juara. Setelah makan, jangan lupa minum obatnya. Nah, kalau kamu nggak ingetin, aku pasti lupa. Kamu baik banget sama aku. Gimana nanti kalau nggak ada kamu? Kalau nggak sama kamu, siapa lagi yang mau anggap aku kayak anak kecil? Nulis-nulis ini buat apa? Belakangan ini sakit lambungmu kambuh lagi. Aku harus awasi kamu dengan baik. Penyakit lama, nggak bakal mati kok. Jangan ngomong sembarangan. Tetap aja aku mau bantu kamu memulihkan kesehatan. Jangan-jangan kamu khawatir. Aku nggak bakal hidup sampai hari aku nikahi kamu? Omong kosong apa sih?
Lagi pula, kapan aku pernah bilang, aku mau nikah sama kamu? Kalau kamu nggak nikah sama aku, lalu mau nikah sama siapa lagi? Nggak kasih tahu. Seumur hidup kamu, cuma bisa nikah sama aku, Andi Wijaya. Andy, kamu dengar nggak sih omonganku? Oh, Siti. Aku masih harus ke rumah sakit buat ambil obat. Kamu jaga diri baik-baik ya. Bosen banget? Siti. Kamu kuma wanita penipu yang main-main denken perasaan orang. Budi, lepaskan aku. Aku nggak pernah bohongin kamu. Siti. Andi, kamu memang bodoh. Kamu udah dibohongin sama dia. Malan ganggep dia kayak harta karun. Jangan asal ngomong, asam di mulut, manis di hati. Andi, aku kasih tahu. Dia cuma wanita murahan yang udah basi dimainin orang. Siti. Aku anterin kamu ke rumah sakit. Wah, Ibu Rizky, gaun pengantin ini tampak sempurna di tubuh ibu. Benar-benar memukau. Memang cantik sekali. Aku sudah tidak sabar menikahimu. Setelah kita pulang ke Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Sosok ibu sangat ideal, sangat cocok memakai gaun pengantin. Bolehkah ibu meluangkan waktu ke toko kami untuk mengambil foto promosi dengan gaun pengantin? Nanti saat ibu menikah, pemilihan gaun pengantin akan kami berikan diskon 50%. Maaf ya, kami untuk sementara belum ada rencana untuk menikah. Silakan cari orang lain saja. Oh, maaf mengganggu. Andy, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kamu benar-benar tidak punya rencana untuk menikah? Aku baru 25 tahun. Aku ingin menunggu dulu. Legipula. Carrierku. Baru saja mulai berkembang. Tapi aku sudah 29 tahun. Keluargaku juga mendesakku untuk menikah. Tidak bisakah kamu mempertimbangkan? Untukku? Bukankah baik-baik saja kita pacaran seperti sekarang ini? Mengapa harus memaksa dengan pernikahan? Kamu di mana? Kami sudah sampai semua. Cepetan, kami cuma nunggu kamu. Ayo cepat. Doni dan yang lain sudah menunggu. Ayo kita segera ke sana. Ada apa? Apa lagi yang kamu pikirkan? Tidak ada. 3 hari lagi kita pulang ke Indonesia. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Aku nggak makan. Aku masih ada urusan. Makan sendiri aja ya. Tapi hari ini kan hari jadi. 3 tahun pacaran kita. Oh. Iya ya. Cuma pacaran doang. Hari jadi pernikahan, baru aku temani. Tapi kan kamu janji sama aku sebelumnya. Jangan lebay-lebay gitu dong. Mengertiin aku sedikit aja susah amat? Sebentar lagi sampai, sebentar lagi. Ayo bareng-bareng. Siti lagi patah hati. Dia sendirian di kota ini. Sendirian aja. Baik sebagai teman ataupun mantan. Aku harus nemenin dia. Nih, hadiah hari jadi. Puas kan? Dia bilang, asal aku mau, dia akan kasih semua yang dia punya. Tungguin kejutan dariku ya. Haha. Andy. Kamu harus buru-buru nih. Orang yang paling cocok udah di samping kamu. Kali ini, pasti kita bisa minum di pestamu. Siti udah nungguin kamu berapa tahun. Mas Andi. Ayo. Jadian. Jadian.
Oak, Siti, tenang aja, aku nggak pergi. Aku nggak nyesal. Kamu yang buat aku ngerti. Apa itu cinta yang sebenarnya? Kamu adalah penyelamatku yang datang terlambat. Lebih dari itu, kamu adalah hadiah dari Tuhan. Ayu, aku suka sama kamu. Suka ketegasan dan kecepatanmu mengambil keputusan di dunia bisnis. Dan juga suka ketulusan dan kelembutanmu pada orang lain. Kalau dulu kamu nggak punya pacar, aku pasti udah ngejar kamu dari awal. Jujur aja, aku malah agak berterima kasih sama Andi. Kasih aku kesempatan buat masuk di saat kamu lagi lemah. Kamu tenang aja. Aku pasti bakal tunjukin yang terbaik. Ini pertama kalinya aku lihat kamu kayak gini. Ini masih Rizky yang tegas dan cepat mengambil keputusan. Di grup Kencana Jaya kita, Rizky juga manusia kok. Ketemu orang yang disukai. Juga bisa grogi. Setelah pulang ke Indonesia, aku akan atur dulu, agar kamu bertemu dengan ibuku. Soalnya dia cuma tahu, kamu adalah direktur strategis Kencana Jaya, tapi tidak tahu kalau direktur strategis itu adalah menantunya. baik, aku ikuti saja rencanamu. Biar aku saja yang bawa. Tidak usah, kamu baru turun pesawat, pasti capek sekali. Kamu istirahat dulu saja. Baik. Capek banget. Ayo, aku belum makan. Masakin aku mie, dong. Hello, Doni. Ternyata benar, kamu cuma tidak mau angkat teleponku. Ada APA? Ayo, aku tahu kamu sudah pulang ke Indonesia. Pasti di luar negeri tidak berhasil. Terpaksa pulang kan? Terserah kamu mau berpikir apa. Ayo kita ketemu dan ngobrol baik-baik, boleh? Andi, hubungan kita sudah berakhir lama, dan aku sebentar lagi akan menikah. Ayo, aku kenal kamu. Kamu tidak mungkin menikah. Kamu cuma sengaja bikin aku kesal. Aku tidak. Ayu Lestari, sudah lama, kamu seharusnya berhenti bertingkah. Aku tidak bertingkah. Baiklah, besok malam. Ajak tunanganmu. Makan malam bersama. Kalau kamu benar-benar sudah dengan orang lain, Perhubungkan. aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik. Aku ingin lihat, siapa yang bisa kamu ajak. Mas Andi, kenapa kamu masih menghubungi si perempuan tua itu? Perempuan tua? Jangan bilang begitu tentang dia. Aku cuma ingin bicara jelas dengannya. Maksudku, perempuan jangan terlalu dimanja. Dan sekarang dia jelas-jelas ingin memaksamu menikah dengannya. Kamu tidak menghindarinya, masih mau buru-buru ketemu dia? Masa sih? Kamu benar-benar mau menuruti keinginannya? Mas Andi, kamu tidak benar-benar suka dia kan? Kupikir aku tidak suka dia. Tapi setelah dia putus denganku, di pikiranku, Henu dengan kinengam bersamanya. APA? Aku mengerti. Rizky, kamu besok ada waktu? Ada apa? Kamu tahu kan? Sebelum aku keluar negeri, aku pernah pacaran dengan Andi Wijaya selama 3 tahun. Aku tahu. Karena sekarang aku sudah memutuskan untuk menikah denganmu, aku tidak ingin lagi ada ikatan emosional apapun dengannya. Jadi, bisakah kamu besok ikut aku dan dia makan bersama untuk mengakhiri hubungan, supaya dia bisa ikhlas melepas aku? Boleh. Besok kamu pergi dulu saja. Aku perlu persiapan. Per Japan? Soalnya, aku akan datang sebagai tunanganmu. Tentu harus persiapan yang matang. Oak. Halo, Ibu. Calon istrimu itu adalah Direktur Strategi Grup Kencana Jaya, ya? Iya, kami baru pulang dari luar negeri. Rencananya mau ketemu Ibu. Kenapa tidak kasih tahu Ibu dari awal? Ibu malah dengar dari orang lain. Baru tahu. Bu, rencananya memang mau ketemu Ibu besok, tapi tiba-tiba ada urusan. Kalau gitu, lusa siang, aku bawa Ayu ketemu Ibu. Sehari lebih cepat atau lambat tidak masalah. Ibu cuma mau bilang, kalau kamu sudah menikah, harus baik-baik sama istrimu. Iya, Bu, aku tahu. Belum ketemu saja, sudah bela-bela menantumu. Tentu saja.
Ibu ingin membuat menantuku. Jadi wanita paling bahagia di dunia. Sudah, ibu tidak ganggu kamu lagi. Kalau gitu, lusa ketemu. Oke. Mas Andi, kayaknya aku keluar rumah lupa bawa baju hangat. Sekarang aku agak kedinginan. Bisa nggak kamu pinjamkan jaketmu buat aku pakai? Siti, kenapa kamu selalu nggak bisa jaga diri sih? Wah, tahu aja kamu yang paling perhatian sama aku. Kok datang sendirian? Katanya kamu mau segera menikah? Perusahaannya lagi ada urusan. Dia bakal nyusul. Ada urusan? Urusan apa lagi sih? Jangan-jangan ini cuma alasan yang kamu buat-buat dengerin Mas Andi? Siti. Nah, lihat kan, aku bilang apa tadi? Dia sengaja ngomong gitu biar kamu dengar, pengen nipu kamu biar mau nikah sama dia. Kamu berani memukulku? Apa yang dilakukan suamiku? Perlu dilaporkan padamu? Nona Siti. Kamu masih suka sekali peduli dengan suami orang lainnya. Ayu, apa kamu ada kesalahpahaman dengan Siti? Kesalahpahaman? Dulu aku tidak memukulmu karena menghormati Andi. Sekarang aku sudah putus dengannya. Kalau kamu masih berani berbicara dengan sindiran tajam padaku, coba saja. Baik, kalau kamu sudah mau menikah, pasti tidak akan peduli lagi dengan hubunganku dan Mas Andi, kan? Apa maksudmu? Aku tinggal bersama Mas Andi. Oh iya, dan tadi, Mas Andi khawatir aku kedinginan, dia memberikan jaketnya untukku. Aku dan Andi sudah putus. Dia bersama siapa? Itu kebebasannya. Ayu, dengar dulu penjelasanku. Kalau begitu, aku akan terus menjalin hubungan dengan Mas Andi, dengan tujuan menikah. Kamu. Sungguh mulia, dengan tujuan menikah. Alasan yang bagus, pacaran dengan tujuan menikah. Ke semua pria, kamu bilang hal yang sama, ya? Kamu mau apa lagi? Andi Wijaya. Kamu suka dikhianati, itu urusanmu. Aku tidak mau ikut campur, tapi urusanku, jangan ikut campur. Siti Rahayu, masalah kita berdua. Hari ini harus diselesaikan. Budi, kamu mau apa sih? Aku mau apa? Masih pura-pura tidak tahu. Biarkan kita semua melihat. Kamu ini orang makam APA. Ada apa ini? 3 tahun lalu, wanita ini pacaran denganku, dan menipuku jutaan rupiah. Belakangan baru kusadari, wanita ini wanita genit. Saat pacaran denganku, dia juga pacaran dengan pria lain, dengan alasan yang berbeda-beda. Andi Wijaya, kamu mau dengar apa yang Siti Rahayu katakan tentangmu diam-diam? Aku, Siti Rahayu, cuma perlu menggerakkan jari. Dia, Andi Wijaya, langsung berlari seperti bucin. Budi, kamu diam. Andi Wijaya. Awalnya aku tidak mau memberitahumu, tapi sebagai sesama pria, aku kasihan padamu. Mas Andi. Bukan begitu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi percaya pada air matamu. Bukan begitu, kamu harus percaya padaku. Aku pernah menduga. Budi terus mengganggumu, karena kalian punya masa lalu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Semua itu dia yang memaksaku. Ya, semua itu dia yang memaksaku. Aku tidak setuju untuk berpacaran dengannya. Jadi dia memfitnah dan menyebarkan rumor tentangku. Percaya padaku ya? Dasar perempuan jalang, omong kosong. Budi, lepaskan dia. Ayu tidak bersalah. Baiklah, aku lepaskan dia. Kamu serahkan Siti padaku. Ayo. Jangan serahkan aku padanya. Dia akan membunuhku. Aku. Budi, tenanglah. Minyak kecilku tidak akan memberimu keuntungan apapun.
Kamu juga sudah lihat, Andy dia tidak akan menyerahkan Siti. Ini juga alasan kenapa dulu aku putus dengannya. Andi Wijaya. Memilih itu susah banget ya? Ayu tidak apa-apa. Sudah tidak apa. Kamu siapa? Rizky Pratama. Rizky Pratama, itu kan pendiri grup Kencana Jaya? Masa sih? Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini tadi, tapi saya sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Apapun yang pernah terjadi di antara kalian, mulai sekarang, jangan dekati Ayu Lestari lagi. Rizky. Ayo kita pulang. Tunggu dulu. Kamu hubungannya apa dengan Ayu? Tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya tunangan Ayu. Kami akan segera menikah. Besok saya akan membawanya menemui ibu saya. Tunangan? Dia benar. Hari ini, di depan Rizky, saya juga ingin bicara jelas denganmu. Andy, kita jangan bertemu lagi. Ayu, bukannya dulu kamu ingin menikah denganku? Bukan aku? Lalu bagaimana? Selama 3 tahun kita pacaran dulu, hanya aku sendiri yang berusaha mempertahankan hubungan ini. Andy, kamu tidak pernah tahu apa yang telah kukorbankan dalam hubungan ini. Selama 3 tahun ini, berapa banyak penderitaan yang kualami. Kamu yang memberi janji cinta padaku. Tapi setiap kali aku mengajak menikah, kamu malah menghindar lagi dan lagi. Andy, kita sudah pacaran 3 tahun. Apa kamu benar-benar tidak berniat menikah? Aku baru 25 tahun. Aku ingin menunggu lagi. Legipula carrierku. Baru saja mulai berkembang. Tapi aku sudah 29 tahun. Keluargaku juga mendesakku untuk menikah. Tidakkah kamu bisa mempertimbangkan untukku? Bukankah baik kita pacaran, seperti sekarang? Kenapa kamu harus menikah? Setiap kali menghadapi sikap menghindarmu, hatiku sakit. Aku meragukan diriku sendiri. Aku berpikir jangan-jangan aku yang kurang baik. Tapi aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi pada akhirnya, aku tidak berarti apa-apa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah tidak penting lagi. Sekarang, aku sudah memulai hidup baru. Dan kamu juga sudah punya, bukan? Tidak, aku tidak punya. Aku dan Siti tidak pernah berpacaran. Kamu tahu sendiri. Kami cuma teman biasa. Andy, dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah benar-benar mencintai siapapun. Di hatimu cuma ada hitung-hitungan untung rugi. Kamu cuma tidak rela melepaskan rasa aman yang kuberikan padamu, dan tidak bisa meninggalkan sensasi baru yang dibawa Siti untukmu. Bukan begitu. Aku sangat bersyukur atas keputusanku waktu itu. Sangat bersyukur bisa keluar dari duniamu. Ayo, dengarkan penjelasanku ya. Tidak perlu. Ayo kita pergi. Mas Andi, jangan minum lagi. Urusanku bukan urusanmu. Mas Andi, Mbak Ayu sudah mau menikah. Bagaimana kalau kita jadian saja? Kamu benar-benar menganggapku, Andi Wijaya, sebagai tempat sampah, ya? Kamu berani memukulku? Aku sudah menyelidikinya dengan polisi. Foto-foto Budi itu semuanya asli. Rekamannya juga asli. Tidak mungkin, dengarkan dulu penjelasanku. Ternyata kamu hanya berpura-pura lemah dan polos. Di hadapanku. Tapi di belakangku. Mainnya keterlaluan banget. Bukan begitu, Mas Andi. Aku. Kalau saja aku lebih cepat melihat siapa dirimu, kalau saja aku lebih memperhatikan tingkah aneh Ayu waktu itu. Ayo. Aku bilang aku mau makan mie, jangan lupa tambahin telur. Aku sibuk. Kamu turun sendiri aja makan. Hubunganku dengan Siti, bukan seperti yang kamu kira. Kami cuma teman biasa untuk saat ini. Kita sudah berakhir, jadi kamu nggak perlu sampai mabuk-mabukan karena dia. Karena dia? Andi Wijaya, kamu terlalu menganggap dirimu penting.
Aku minum karena aku lagi senang. Andi, sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Siti. Kamu bisa nggak jaga jarak sedikit sama Siti? Nggak usah. Tinggalin aku di depan aja. Aku naik taksi sendiri. Di sini juga gampang. I to you. Aku akan pulang lebih awal hari ini. Terserah kamu. Kalau saja waktu Ayu pergi dulu, aku tidak mengangkat teleponmu, semuanya pasti akan berbeda. Maksudmu, kamu menyesal? Ya, aku menyesal, karena orang busuk sepertimu. Aku kehilangan Ayu, aku sangat menyesalinya. Iya. Aku memang orang busuk. Tapi kamu, Andi Wijaya, kamu sendiri orang baik apa? Kamu pikir dengan menyalahkanku, menyampaikan semua kesalahan padaku, kamu bisa membersihkan kelakuanmu yang menjijikkan? Tanya hati nuranimu sendiri. Apa kamu pernah benar-benar mencintai Ayu Lestari? Aku pernah. Bagus. Kamu bilang mencintainya, tapi kenapa cuma perlu memanggilmu, kamu langsung datang? Kamu bilang mencintainya, tapi kenapa kamu tidak pernah memperhatikan perasaannya? Andi Wijaya. Akuilah saja, orang yang kamu cintai. Selalu aku. Kamu cuma tergiur pada kebaikan Mbak Ayu padamu. Kamu ingin memanfaatkan kebaikannya padamu untuk memuaskan keinginanmu mengontrolnya saja. Orang yang kamu cintai selalu aku. Tidak. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menikahi Nona Ayu? Kamu tidak? Kenapa di hari ulang tahun kalian yang ketiga, saat hari peringatannya, kamu tinggalkan dia dan datang mencariku? Kamu tidak? Kenapa membawaku ke acara reuni teman sekelasmu? Kamu tidak? Kenapa bahkan teman-temanmu membelaku? Jadi, orang yang kamu cintai selalu aku. Andi Wijaya. Akuilah saja. Hanya aku yang masih mau bersamamu. Mbak Ayu sudah mau menikah. Dia tidak akan kembali padamu lagi. Diam kau. Ayah. Aku memang pernah menyukaimu. Saat aku masih bersama Ayu, aku juga pikir aku suka padamu. Tapi saat itu, saat kau berdiri telanjang di depanku, aku sama sekali tidak merasa apa-apa. Mas Andi, apa kau menyukaiku? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Tidak mungkin. Sebagai mantan teman, aku mau kasih nasihat. Jangan lagi merendahkan dirimu sendiri. Mantan teman. Mulai sekarang, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Mas Andi, jangan seperti ini ya. Aku rasa kita masih bisa bicara baik-baik lagi. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Segera keluar dari rumahku. Pergi. Pergi sana. Baik. Andy. Jangan sampai kau menyesal. Halo, Doni. Andi, cepat ke sini, ada masalah. Ada APA? Aku tunggu kamu di restoran Bulan Biru. Nanti kita bicara setelah kamu datang. Hello, Rizky. Aku baru saja parkir mobil. Sebentar lagi sampai restoran. Andi, di sini. Ada APA, masuk ke dalam saja. Doni, kamu ngapain sih? Andi, aku benar-benar minta maaf. Ini suruhan Siti. Katanya ada hal penting. Mau bicara denganmu. Kamu baik-baik saja ngobrol dengan Siti, ya?
Ayu. Ayu. Andy. Ibu. Aku datang. Tadi macet di jalan. YK. Kok Ayu ikut sama kamu? Dia lagi parkir mobil. Seharusnya udah sampai. Aku telepon dulu ya. Pasti Eula City. Kalian berdua mau apa sebenarnya? Ayu. Aku juga dibohongin masuk ke sini. Tadi lupa perkenalan diri. Aku tunangan Ayu. Kami sebentar lagi menikah. Besok aku mau bawa dia ketemu ibuku. Kamu hari ini apa? Masih ada urusan penting? Hari ini hari aku. Ketemu Ibu Rizky. Ayu, aku mau tanya sesuatu. Maksudku kalau, waktu itu di dalam mobil, aku tidak mengangkat telepon Siti. Apakah kamu akan tetap tinggal? Tidak. 3 tahun ini, kamu selalu mengutamakan aku dalam segala hal. Aku tidak percaya kamu bisa berhenti mencintaiku begitu saja. Aku memang selalu mengutamakanmu. Tapi kamu tidak pernah peduli dengan perasaanku. Cintaku padamu sudah lama terkikis habis, sedikit demi sedikit olehmu. Kalau waktu itu di depan butik gaun pengantin, aku bilang padaku aku punya rencana menikah. Apakah kita tidak akan berpisah? Sekarang membicarakan semua ini sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa ini? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Aku akan telepon lagi. Jangan telepon lagi. Jangan telepon lagi. Kamu mau apa? Ayu Lestari pasti terlambat, ya? Kamu siapa? Anda adalah ibu dari Rizky Pratama. Saya tahu, hari ini adalah hari kalian bertemu. Tapi, Ayu Lestari ini, dia pasti tidak akan datang hari ini. Maksudmu apa? Maksud saya adalah, Ayu Lestari tidak akan muncul di sini hari ini. Sekarang dia sedang bersama Andi Wijaya. Saya rasa saat ini juga sedang mesra-mesraannya. Kamu ini siapa sih? Ngomong apa sembarangan di sini? Saya tidak sembarangan ngomong. Anda mungkin tidak tahu ya, Ayu Lestari dan Andi Wijaya sudah pacaran selama 3 tahun. Setelah pulang dari luar negeri, langsung nyambung dengan Bapak Direktur. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Saya mau kasih tahu, selama 3 tahun Ayu Lestari dan Andi Wijaya pacaran itu, pasti sudah sering tidur bersama. Singkatnya, Bapak Direktur ini mencari wanita bekas. Kamu juga sudah dewasa. Jangan asal bicara. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakanmu. Saya tidak asal bicara. Ayu Lestari dan Andi Wijaya sedang bersama sekarang. Siapa tahu sedang melakukan hal-hal yang memalukan. Ayu Lestari, Andi Wijaya, kalian berdua tunggu saja kehancuran nama baik kalian. Aku nggak enak badan. Kamu bilang, Siti yang bawa kamu ke sini? Ayah. Aku dibius dan dibawa ke sini sama dia. Nggak tahu dia kasih aku minum apa. Sekarang kepalaku pusing banget. Johnny, buka pintunya. Aku nggak enak badan. Nggak enak banget. Jangan sentuh aku. Baik. Andy. Jangan menyesal nanti. Sepertinya obat. Siti memberimu obat. Beraninya dia. Tenang, Ayu, meski aku masih nggak bisa melupakanmu, tapi aku, Andi Wijaya, nggak akan mengambil keuntungan dari keadaanmu. Aku pasti akan bawa kamu keluar dari sini. Rizky, apa kamu tahu semua yang dia katakan? Aku tahu. Karena anak saya sudah bertunangan dengan Ayu Lestari. Meski tahu semua ini, maka saya setuju. Tapi kamu, hubungan orang dewasa yang normal, kok kamu gambarkan seburuk itu? Mungkin ada maksud tersembunyi ya?
Aku punya maksud tersembunyi, aku melakukan ini untuk kebaikan kalian, keluarga kalian, kan terkenal di seluruh kota indah. Apa Bapak Direktur Rizky tidak takut jadi bahan tertawaan? Cukup, Siti. Aku peringatkan kamu, jangan ukur semua orang dengan IQ dan nilai hidupmu. Katakan, Ayu ada di mana? Kalau dia sampai celaka sedikit, aku akan lenyapkan kamu dalam sekejap. Di gudang kecil. Restoran. Ayu. 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 Dia kenapa? Dia diberi obat oleh Siti. Pingsan. Ayu. Rizky. Tenang, kita langsung ke rumah sakit. Kamu ikut juga. Jangan khawatir. Setengah jam lagi, obat di tubuh Ibu Ayu akan hilang terurai. Ayu. Gimana kondisinya? Andi. Aku perlu bicara denganmu. Kita bicara di luar saja. Mau bilang apa? Andi Wijaya, mulai sekarang, jangan cari Ayu lagi. Berdasarkan APA? Ini semua ulah Siti. Aku kan gak ada hubungannya. Andi Wijaya. Sebagai seorang pria, kamu benar-benar pandai melemparkan tanggung jawab. Semua hal yang dilakukan Siti itu, apa kamu sama sekali gak merasa bersalah? Soal Siti, aku sudah lapor polisi. Aku juga akan beritahu pengacaraku untuk menanganinya dengan seberat-beratnya. Andi Wijaya, hari ini aku secara resmi memperingatkanmu. Kalau kamu berani cari Ayu lagi, aku habisi nyawamu. Aku dan Ayu sudah 3 tahun bersama. Dengan hak apa kamu memperingatkanku? Kamu yang main dua hati, yang gak punya hak itu kamu. Aku enggak. Aku dan Siti cuma teman. Cukup? Andi Wijaya, omonganmu itu, cuma Ayu yang mau percaya. Seperti apa isi hatimu, masih gak sadar juga? Rizky Pratama. Kamu juga pria. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Kamu yang sekarang bilang cinta dia, berani jamin kamu akan tetap cinta dia nanti? Berani jamin kamu nggak akan berubah hati? Berani nggak? Andi Wijaya. Aku berbeda denganmu. Aku sudah menunggunya selama 10 tahun penuh. Seumur hidupku, hanya dia yang kucintai. Apa yang gak berani kujamin? Setelah tahu kamu bersamanya, kupikir aku gak punya kesempatan lagi. Makanya aku pergi ke luar negeri. Awalnya aku berniat membujang seumur hidup untuknya. Tak disangka kamu begitu gak tahu menghargai. Sampai kehilangan gadis sebaik itu. Apa dia tahu semua ini? Dia gak perlu tahu. Dia cuma pilihan cadangan bagimu. Tapi bagiku, dia selalu satu-satunya. 3 tahun ini, kamu selalu mengutamakan aku. Aku nggak percaya kamu bisa bilang nggak cinta yang nggak cinta. Aku memang selalu mengutamakanmu. Tapi kamu nggak pernah memperhatikan perasaanku. Cintaku padamu sudah lama terkikis. Habis sedikit demi sedikit olehmu. Kamu tidak peduli dengan masa lalu aku dan dia? Masa lalumu dengan Ayu hanya membuktikan bahwa kamu orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak membuktikan apa-apa. Yang aku pedulikan hanya masa depan aku dan Ayu. Jadi, Andi, sudah saatnya kamu mundur dengan sopan. Baiklah. Kalau begitu besok malam, ajak tunanganmu. Makan perpisahan bersama. Jika kamu benar-benar sudah bersama orang lain, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Aku salah besar. Dulu, aku menganggap pengorbanan Ayu untukku sebagai modal untuk pamer. Sekarang baru aku sadar, dalam hubungan ini, aku adalah pihak yang pasif. Kenapa kamu masih di sini? Ibu Ayu sudah sadar. Bagus. Apa benar aku harus mundur? Kenapa hatiku sedih sekali? Kami duluan ya. Ayu, gimana? Kamu baik-baik saja? Aku sudah jauh lebih baik. Tanganmu gimana? Sudah sembuh? Sudah sembuh? Nggak apa-apa. Bagaimanapun juga, hari ini tetap harus berterima kasih padamu. Ayu diberi obat. Kamu tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau begitu, kalian hati-hati di jalan.
Ayo. Ayo. Aku bilang aku mau makan mie. Jangan lupa tambahin telur ya. Aku sibuk. Kamu aja yang turun makan di bawah. Ayu yang dulu bisa kusuruh-suruh semaunya. Ayu yang dulu bisa kusuruh-suruh semaunya. Tapi di mata orang lain, dianggap seperti harta karun. Andi Wijaya. Kamu benar-benar brengsek. Terus kenapa? Selama 3 tahun aku pacaran sama kamu, selalu cuma aku sendiri yang serius menjaga hubungan ini. Andy, kamu nggak pernah tahu apa yang sudah kukorbankan dalam hubungan ini. Selama 3 tahun ini, betapa banyaknya kesedihan yang kualami. Kamu yang kasih janji cinta padaku. Tapi setiap kali, saat aku ajak nikah, kamu malah menghindar terus-terusan. Ayo. Mienya sudah datang. Ayo makan. Coba cium, wanginya enak nggak? Enak banget. Kalau gitu, cepat makan. Hati-hati, masih panas. Nah, ini dia rasanya. Ayo. Hanya kamu yang paling mengerti aku. Tenang saja. Kalau nanti kamu mau makan apapun, aku siap masakin kapan saja. Ayo. Kamu berhenti dulu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Untung ada kamu. Aku benar-benar tahu salahku. Kasih aku kesempatan lagi ya. Ayu. Kamu cantik sekali hari ini. Sayangnya orang tuaku tidak datang hari ini. Salahku, aku tidak menjelaskan dengan jelas pada mereka. Mereka kira kita mengadakan pernikahan di luar negeri. Pergi ke luar negeri. Tenang saja. Aku sudah mengatur orang untuk menjemput mereka. Setelah kita selesai di dalam negeri, kita adakan lagi satu di luar negeri. Aku malah ingin seluruh dunia tahu kamu adalah pengantinku. Selamat datang di acara pernikahan Bapak Rizky Pratama dan Nona Ayu Lestari. Selanjutnya, upacara pernikahan secara resmi dimulai. Mari kita sambut kedatangan mempelai pria dan wanita. Rizky Pratama, apakah kamu bersedia mengambil Nona Ayu Lestari sebagai istrimu, baik dalam susah maupun senang, baik dalam sehat maupun sakit, untuk mencintai dan menghargainya sampai selamanya? Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Ayu Lestari, apakah kamu bersedia menikahi Rizky Pratama sebagai suamimu, baik dalam susah maupun senang, baik dalam sehat maupun sakit, untuk mencintai dan menghargainya sampai selamanya? Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Sekarang aku umumkan kalian menjadi pasangan suami istri yang sah. Ayo. Aku yang tidak menghargaimu dengan baik. Sekarang aku hanya bisa melepaskanmu. Semua permintaanku maafku berubah menjadi doa yang terdalam untukmu. Ayo. Semoga kamu bahagia.